Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam acara bincang spesial dengan saya Ricky Iskandar. Saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Lembaga Survei Nasional. Sudah ada Pak Gema di sini. Ya, selamat siang Mas Ricky. Selamat siang Pak Gema. Terima kasih sudah hadir di kantor kita Pak. Iya, terima kasih. Saat ini sudah memasuki tahun politik yang penuh dengan intrik begitu. Jadi sudah bermunculan beberapa tokoh dan juga ada beberapa yang sudah mulai berkampanyekan, mendeklarasikan diri menjadi pencapresan. Ini kita membahas terkait dengan situasi politik saat ini, Pak Gema. Terkait dengan kandidat peserta calon presiden ini sudah mulai banyak, mulai dari kepala daerah, kementerian, dan juga ketua umum partai. Nah, kalau dari lembaga survei sendiri, siapa nih yang paling berpengaruh, Pak, dari kandidat-kandidat yang sudah bermunculan? Oke, ya, karena basic saya sebagai seorang akademisi ya, maka saya akan berbicara berdasarkan data. Pada survei LSN yang kami lakukan secara periodik ya, secara 3-4 bulan sekali. Pada bulan Januari kami mencoba menjaring beberapa nama yang menjadi top of mind publik ya, yang ada di dalam benak publik terkait preferensi terhadap nama-nama capres yang mengikuti Pilpres 2024. Nah, sejumlah nama-nama yang mungkin kita sering dengar ya di media ya, seperti Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, lalu Erick Thohir, AHY, kemudian Basuki Cahayapurnama, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. Ya, namun di luar itu juga ada beberapa tokoh potensial atau tokoh alternatif, yaitu Jenderal TNI Muldoko, kemudian Mahfud MD, dan Puan Maharani. Nah, kalau kita lihat ya, tidak hanya dari survei yang dipublikasi oleh LSN ya, dari sejumlah lembaga-lembaga survei mainstream, kalau mereka menggunakan metode yang benar, maka sejumlah tokoh itulah yang muncul sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi maju di dalam Pilpres 2024. Namun kalau kita lihat ya berdasarkan survei LSN pada bulan Juni dan bulan September, tampaknya tokoh-tokoh ini hanya mengkerucut ya atau mengkristal pada 3 nama saja, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, hal ini juga ditemukan di beberapa publikasi lembaga survei lainnya seperti Litbang Kompas, kemudian Lingkaran Survei Indonesia, ya, lalu Carta Politika, dan indikator yang kurang lebih hasilnya sama. 3 tokoh teratas itu diisi oleh ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Karena kalau kita lihat ya, elektabilitas ketiganya ini sudah cukup tinggi dan sulit terkejar oleh tokoh-tokoh yang berada di papan tengah maupun papan bawah jika kondisi ini tetap stabil seperti ini. Tapi kalau situasinya atau dinamika politiknya ada sesuatu yang fenomenal seperti pada Pak Jokowi dengan SMK-nya pada saat itu, bisa saja pergeseran 3 besar ini bisa saja berubah-ubah. Tetapi kalau kita lihat setahun ke belakang, tampaknya 3 tokoh inilah yang paling berpotensi maju di dalam Pilpres 2024. Nah, tapi kalau kita lihat ya, siapa yang paling berpengaruh ya di antara tokoh-tokoh tersebut ya, hampir semua tokoh ini, 3 tokoh ini memiliki pengaruh di dalam konstituennya masing-masing. Ya, Prabowo di dalam konstituen pendukungnya, Ganjar dan Anies pada konstituennya masing-masing. Tetapi kalau kita ingin mengukur mana yang paling berpengaruh di antara ketiganya, nah di dalam survei kami ini tidak dapat terlihat secara pasti karena ukuran yang paling berpengaruh di dalam konstetasi ini nanti akan terlihat pada konstetasi yang sebenarnya, yaitu pada Pilpres 2024 nanti. Kemudian terkait dengan metode, tadi disampaikan metode dari cara 3 tokoh tersebut untuk muncul namanya di lembaga survei. Kemudian metode apa yang dilakukan dari Prabowo, Anies Baswedan, dan juga Ganjar? Iya, jadi metode yang dilakukan oleh tokohnya ya, kenapa mendapat atensi dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya,
kenapa 3 tokoh ini yang muncul, ini memiliki alasan yang berbeda-beda. Nah, kalau Pak Prabowo, seperti yang kita ketahui bersama, beliau ini salah satu veteran dalam Pilpres ya, karena beliau sudah mengikuti 3 kali kontestasi Pilpres dari tahun 2009, kemudian 2014 dan 2019. Tentunya beliau ini memiliki massa yang loyal ya, atau kita sebut dengan loyal voters. Nah, sedangkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini adalah tokoh nasional, tokoh lokal atau tokoh yang berpotensi untuk menjadi tokoh nasional, karena beliau ini lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanyenya. Kalau kita lihat ya di beberapa platform media sosial, hampir nama beliau, gambar beliau ya atau video-video beliau muncul di media sosial tersebut ya, sehingga tidak dipungkiri ketika kita tanyakan kepada halayak, kepada responden, 3 inilah yang selalu muncul di dalam survei-survei yang dilakukan oleh LSN. Jadi ketika sejumlah tokoh ini bermain di media sosial, sudah banyak gimmick yang bermunculan, apakah ini memang menjadi pengaruh besar nantinya untuk jadi pemilih dalam pemilihan gitu? Iya, kalau kita lihat ya, banyak tokoh yang sudah mulai aktif bersosialisasi, melakukan gerakan-gerakan ya, baik itu gerakan secara langsung ke lapangan maupun gerakan di media sosial, atau kita bisa sebut sebagai gimmick politik ya. Tentunya ya di dalam sistem demokrasi kita, yang mana demokrasi kita adalah pasar bebas ya, setiap tokoh itu berhak membranding dirinya, berhak mencitrakan dirinya, atau berhak mengkapitalisasi dirinya agar dipilih oleh masyarakat. Ya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSN, latar belakang yang menjadi alasan publik menentukan pilihannya pada seorang tokoh itu, yang pertama, publik menginginkan sosok presiden adalah sosok yang tegas dan berani. Nah, kemudian masyarakat juga menginginkan sosok presiden adalah sosok yang merakyat dan sederhana. Lalu yang ketiga, masyarakat menginginkan sosok presiden itu yang memiliki kepribadian yang baik atau good personality, seperti senyum, ramah senyum gitu ya, rajin nyapa masyarakat. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang diharapkan oleh publik. Nah, seperti yang kita lihat ya, Pak Presiden kita ini kan diasosiasikan publik ya, atau dipersepsikan publik sebagai tokoh yang merakyat, tokoh yang sederhana. Nah, inilah yang coba diduplikasi oleh tokoh-tokoh capres yang ingin maju di dalam Pilpres 2024, mengasosiasikan dirinya adalah sosok yang merakyat, sosok yang peduli terhadap rakyat kecil, dan saya rasa itu sah-sah saja di dalam sistem demokrasi kita yang menganut pasar bebas gitu. Jadi para tokoh mencoba memposisikan dirinya sesuai dengan keinginan atau harapan dari masyarakat Indonesia. Ketika Ganjar aktif di media sosial, begitu juga Anies Baswedan. Beda halnya dengan Prabowo yang tidak terlihat ada gimmick politik di media sosial. Kemudian apakah memang elektabilitas Prabowo nantinya akan tetap stabil? Mengingat Prabowo juga selalu aktivitasnya di lingkaran pemerintahan saja. Iya, kalau untuk kasus Prabowo ya, kita melihat dari perspektif yang berbeda. Jika Ganjar dan Anies begitu masif ya di media sosial, memviralisasikan dirinya di media sosial, membranding dirinya di media sosial, ini karena kedua tokoh ini adalah tokoh lokal yang berusaha bermain di lingkup nasional. Sedangkan kalau kita ketahui bersama ya, Pak Prabowo Subianto ini adalah tokoh yang sudah mengikuti kontestasi Pilpres ya selama 3 kali, yang tentunya nama Prabowo ini sudah ada di setiap bilik-bilik suara di setiap daerah ketika masyarakat memilih, sehingga popularitas beliau sudah cukup tinggi. Nah, untuk itu apakah nama Prabowo akan tetap stabil atau tidak? Ini tergantung dari Prabowo dan timnya. Kalau Pak Prabowo dan timnya tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan gerakan-gerakan mendekati masyarakat, maka bukan tidak mungkin elektabilitas beliau akan tersalip oleh Anies atau Ganjar yang begitu masif di media sosial ya, menampilkan karya-karyanya, menampilkan sisi yang disukai masyarakat, yaitu sosok yang sederhana, yang merakyat. Nah, ini menjadi salah satu peringatan atau warning dari kami kepada Pak
Prabowo kalau tidak segera melakukan sosialisasi, tidak segera melakukan pendekatan menyapa masyarakat, bisa saja elektabilitas beliau tersalip oleh tokoh-tokoh lainnya. Ya, jadi mau nggak mau memang harus terjun ke bawah langsung menyapa masyarakat kelas bawah. Iya, realitanya memang seperti itu ya. Jadi mau tidak bisa kita mengandalkan modal lama ya, modal elektabilitas yang sudah ada pada sosok Prabowo, tetapi kita juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan di lapangan ya untuk kembali merefresh ingatan publik bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok yang peduli dengan rakyat kecil. Nah, berdasarkan hasil survei kami ya terkait dengan figur Pak Prabowo ini adalah sosok yang dekat dengan rakyat kecil ya. Jadi dekat dengan masyarakat kelas bawah. Nah, ini yang harus di-refresh dengan tindakan, dengan action dari Pak Prabowo ini untuk turun ke lapangan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan media-media saja, karena kalau kita lihat distribusi media ya di Indonesia kan masih belum merata seluruh Indonesia, masih di pedalaman-pedalaman, di pedesaan masih ada yang kesulitan dalam mengakses media, khususnya di media sosial. Jadi saya rasa masih perlu turun ke lapangan untuk menjemput masyarakat. Baik, banyak sekali calon-calon presiden yang sudah mulai turun ke lapangan. Kemudian bagaimana dengan calon wakil presidennya? Ini calon wakil presiden sebetulnya berpengaruh besar nggak sih untuk pemenangan pemilu di 2024 ini, pilpres di 2024? Oke ya, kalau kita lihat ya, berdasarkan pengalaman pilpres ya, di Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2019, sosok dari wakil presiden itu tidak berpengaruh secara signifikan. Ya. Bahkan beberapa tokoh itu mencalonkan cawapresnya adalah tokoh-tokoh yang tidak populer, ya. Seperti SBY yang mencalonkan Budiono, kemudian Jokowi yang mencalonkan Maruf Amin, yang mana nama-nama ini bukan nama-nama populer di kalangan lembaga survei, bahkan mungkin tidak teridentifikasi oleh lembaga survei kalau tokoh ini akan mendampingi calon presiden, baik itu SBY maupun Jokowi. Nah, namun ya fungsi dari cawapres itu adalah untuk melihat adanya chemistry, membangun chemistry dengan capresnya. Apakah ada kecocokan dengan capres dan cawapresnya? Karena hal ini penting jika nanti pasangan ini menang menjadi presiden dan wakil presiden, tentu kinerja wakil presiden ini dapat bekerja secara seirama, selaras dengan kinerja sang presidennya. Jadi efek yang paling terlihat, yang paling signifikan itu lebih pada chemistry-nya. Nah, namun demikian ya perlu ya seorang tokoh, seorang presiden itu memperhatikan beberapa faktor-faktor, misalkan memperhatikan kekurangan-kekurangannya. Kalau kita lihat ya, Pak Prabowo itu selama 3 kali mengikuti kontestasi pilpres ini selalu kalah di provinsi Jawa Timur. Kalau berdasarkan survei ya, mungkin teman-teman lembaga survei lain juga sepakat bahwa ada 3 wilayah battleground di pilpres itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, karena 3 wilayah ini ya tidak dapat dipungkiri lagi ini merupakan wilayah dengan kantong suara terbanyak. Nah, kalau kita analisis ya, Pak Prabowo selama 3 kali mengikuti kontestasi pilpres, beliau selalu kalah di Jawa Timur. Nah, karena kekurangmampuan beliau dalam menjangkau hati kaum Nahdien, ya, NU dan masyarakat Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Barat ya, di masyarakat non NU beliau tidak ada masalah karena masyarakat Jawa Barat sudah menjatuhkan hatinya pada Pak Prabowo. Nah, untuk itu saran dari kami ya kepada Pak Prabowo ketika menentukan cawapresnya, selain melihat berdasarkan chemistry-nya atau kecocokannya, perlu juga melihat pada hal-hal yang bisa ditutupi dari kelemahan beliau sebagai seorang presiden. Ya, salah satunya adalah mencari tokoh yang dekat secara emosional dengan kaum Nahdien, kaum NU, dan masyarakat di Jawa Timur. Nah, seperti yang kita ketahui ya,
Pak Prabowo saat ini sedang melakukan komunikasi yang intensif dengan tokoh tersebut yang dirasa cukup dekat dengan kaum Nahdliyin, NU dan masyarakat Jawa Timur. Ya. Menarik ketika ada suara-suara tertentu yang bisa memenangkan dari salah satu kandidat paslon. Kemudian dari yang 3 paslon itu Anies Baswedan, Ganjar, kemudian Prabowo. Apakah ada hasil survei yang disandingkan antara Prabowo dengan siapa, Ganjar dengan siapa, kemudian Anies dengan siapa? Ya, kalau berdasarkan simulasi ya, kita juga selain melakukan survei tentang tingkat elektabilitas dari capres, kita juga melakukan simulasi pasangan capres dan cawapres yang paling berpotensial untuk memenangkan pemilu. Ya, jika Pak Prabowo disandingkan dengan Muhaimin Iskandar, ini memiliki kecenderungan atau potensi yang besar untuk memenangkan pemilu. Sedangkan Anies kalau dipasangkan dengan AHY maupun Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir berdasarkan simulasi yang kami lakukan, atau Ganjar dipasangkan dengan Erlangga, itu tidak mampu menandingi elektabilitas Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Nah, jadi sosok Prabowo dan Muhaimin Iskandar ini kalau kita analisis, ini adalah sosok yang lengkap. Ya. Prabowo mewakili kalangan nasionalis, Muhaimin mewakili kalangan religius atau agamis. Gitu. Dan begitu juga Pak Prabowo selalu kalah di Jawa Timur di kaum Nahdliyin, maka sosok cawapres Muhaimin Iskandar ini adalah sosok yang dekat juga dengan kaum Nahdliyin maupun kaum NU. Nah, jika Muhaimin berhasil menggerakkan tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh sentral NU atau Nahdliyin, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 ini akan dimenangkan oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Jadi Prabowo dengan Muhaimin ini masih di atas angin. Ya, saat ini mungkin masih di atas angin ya, tapi tidak boleh lengah dan tidak boleh jumawa ya. Timnya dan tokohnya juga tidak boleh menganggap hasil survei yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei dengan puas diri, dengan rasa bangga. Tetapi justru dengan hasil survei ini untuk mengingatkan bahwa masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, itu tadi terkait dengan pertanyaan yang di awal tadi, ya salah satunya dengan turun ke masyarakat, ya menjemput masyarakat. Nah, ini ya kelemahan-kelemahan yang saat ini belum dilakukan oleh Pak Prabowo karena masih fokus tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh lain ya, Menteri BUMN, ya, Menteri Perekonomian, nah ini udah mulai melakukan kampanye-kampanye atau safari-safari politik di lapangan. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Pak Menhan kita Prabowo Subianto. Bicara dari tupoksi Pak Menhan Prabowo Subianto, apakah memang ada survei yang melihat kinerja dari Prabowo di Kementerian Pertahanan? Ya, berdasarkan hasil survei kami ya, terkait kinerja menteri terbaik, nama Prabowo ini selalu muncul dari survei kami di bulan Januari, di bulan Juni, dan di bulan yang terakhir di bulan September. Beliau dipersepsikan publik sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Nah, begitu juga dengan publikasi dari teman-teman lembaga survei mainstream lainnya. Nama beliau selalu masuk di dalam tokoh ya, atau menteri sebagai menteri salah satu dengan kinerja yang baik. Ya. Nah, hal ini ya dapat diartikan bahwa kinerja beliau di bidang pertahanan dalam membantu tugas presiden diasosiasikan atau dipersepsikan publik cukup memiliki kinerja yang cukup baik ya. Nah, ini terbukti dari kesungguhan beliau ya dalam membantu tugas-tugas presiden, dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Menhan ya, dan menyelesaikan amanahnya yang ditunjuk oleh presiden. Nah, ini yang diterima oleh publik sebagai kesungguhan beliau dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam rakyat Indonesia. Oke. Ketika bicara soal dari lingkaran kementerian ini, apakah memang Prabowo benar-benar memperhatikan dari para pekerja di lingkaran Kementerian Pertahanan untuk perkembangan regenerasinya? Ya, berarti itu terkait dengan lapangan. Pekerjaan ya. Iya. Nah, untuk masalah ini ya, karena kami basicnya adalah seorang lembaga survei yang mengukur berdasarkan persepsi publik, jadi untuk melihat kinerja secara internal Pak Prabowo di Kemenhan, kami tidak memiliki data yang pasti ya.
karena itu bukan tugas kami ya. Itu karena kami juga bukan tim sukses dari beliau, jadi kami tidak bisa menjelaskan program-program apa yang telah dilakukan oleh beliau gitu. Tapi secara kinerja Menteri Pertahanan ya dianggap publik sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Terbaik. Ya, artinya beliau sudah menjalankan kerjanya dengan sebaik-baik mungkin. Dengan cukup baik. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan kembali soal pemilihan pemilu nanti 2024, ini kan yang dikabarkan milenial akan menjadi pemilih terbanyak. Betul. Apakah ada survei dari LSN terkait dengan pendekatan Prabowo ataupun Ganjar dan juga Anies kepada milenial ini? Ya, memang betul ya, bahwa di 2024 itu generasi milenial atau generasi yang berusia di rentang 26 sampai 41 tahun ini memiliki tingkat demografis ya atau proporsi yang cukup tinggi. Nah, kalau saya lihat berdasarkan data BPS ya, ini berada di proporsi 35 sampai 40% generasi milenial nanti di 2024. Dan tentunya generasi milenial ini masih berpotensi ya, masih dapat didekati oleh tokoh-tokoh ya dengan program-program tertentu. Nah, namun yang perlu diperhatikan, ya, generasi milenial ini adalah generasi yang cerdas, ya, generasi yang dinamis dan generasi yang melek terhadap informasi, ya, atau literasi informasinya cukup baik, ya. Jadi generasi ini masih memiliki keraguan atau belum ada ketetapan dalam mendukung tokoh-tokoh yang akan maju di dalam Pilpres. Mereka masih memiliki beragam preferensi, beragam informasi yang bisa mereka akses kapan saja. Nah, untuk itu ya catatan juga bagi tim Prabowo dan sosok Prabowo Subiantonya sendiri, ini perlu adanya sosialisasi, perlu adanya pendekatan ke generasi milenial. Nah, untuk mengetahui apakah ada treatment khusus dari Prabowo atau timnya, ya saya juga kurang tahu secara pasti karena kita bukan bagian dari tim sukses mereka, tetapi yang pasti di LSN itu ada analisis media monitoring yang kita lakukan secara berkala, ya. Setiap minggu kita melakukan analisis pergerakan tokoh-tokoh di media sosial, ya, atau di internet. Nah, Prabowo ini memiliki tingkat engagement yang tinggi, ya, atau tingkat penerimaan yang tinggi di generasi milenial. Ya, jadi kalau kita amati secara percakapan di dunia internet, ya Pak Prabowo ini diterima oleh generasi milenial. Pendekatannya berarti memang sudah ada ya Prabowo dengan generasi milenial. Mantap sekali. Bang, kalau boleh tahu nih terkait dengan Pilpres nantinya, kira-kira akan ada berapa paslon yang akan tampil? Ya, kalau kita lihat ya dari perkembangan situasi politik sejauh ini, ya, yang sudah pasti ya mendeklarasikan itu adalah Prabowo Subianto dengan Muhaimin. Kemudian ada juga wacana-wacana akan ada tokoh Anies Ahaye yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Nah, ada dua koalisi ya, atau dua kubu yang masih belum menentukan secara pasti ini akan mendukung kemana. Tapi yang pasti di Partai PDIP sempat ada wacana tahun 2024 Presiden akan kembali perempuan. Nah, berarti ini menegaskan adanya keseriusan dari Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Nah, kemudian di kubu Koalisi Indonesia Bersatu ya, antara Golkar, PAN, dan P3, walaupun mendeklarasikan Erlangga sebagai capres, tapi koalisi ini yang paling mungkin ya, paling mungkin dapat berubah ya. Kita lihat ada keseriusan dari tokoh Erick Thohir ya, berusaha agar diterima di kelompok Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau kita lihat ya secara awam ya, kemungkinan ada 4 pasangan capres dan cawapres ya. Tapi ini juga masih dinamis ya. Kita tidak bisa memastikan apakah benar akan 4 atau 3 atau 2 karena perjalanan masih panjang sekali gitu. Masih ada 1,5 tahun menuju ke
Pilpres 2024. Siap. Baik Pak Gema, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Sangat Terima kasih. berinformasinya sangat paten sekali karena banyak sekali informasi yang disajikan di sini terkait dengan pemilihan presiden di 2024 nanti. Prabowo masih di atas angin bersama Caimin, kemudian nanti disusul beberapa tokoh calon lainnya dan kemungkinan ada 4 pasangan calon yang akan tampil di kontestasi pemilu 2024 nanti. Terima kasih Pak Gema untuk waktunya. Terima kasih Mas Riki. Terima kasih pemirsa Sinpo TV telah menyaksikan bincang spesial hari ini bersama saya Riki Iskandar dengan Direktur LSN Pak Gema. Saya Riki Iskandar izin undur diri, pamit, sampai jumpa.